mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar KKA ya. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu ayo kita tepuk dulu biar semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Semua semangat ya. Kita yang kedua agar kita bisa lebih semangat lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 32. Nah, oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, anak-anak. Kita sekarang akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kita lanjut. Tujuan pelajaran pada pagi hari ini adalah murid mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Dan KKA itu biasanya berkaitan dengan teknologi. Ya. Makanya kita tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Karena teknologi itu membantu kita dalam menyelesaikan apa? Tugas kita. Nah, indikator capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, murid dapat menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murid dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang nyata. Nanti masalah yang nyata itu ya kita kerjakan, kita selesaikan dengan cara komputasional. Komputasional itu adalah berpikir secara komputer, ya, komputer. Jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah kita laksanakan sehari-hari kita di sekolah, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah KKA. Ya. Baik. Prinsip utama adalah penerapan KKA, yaitu yang pertama dekomposisi. Memecahkan proyek menjadi bagian kecil. Bagaimana Pak? Nanti ada contohnya. Yang kedua, pengenalan pola menggunakan loop, menghindari penulisan kode berulang, abstraksi, memanfaatkan fungsi atau variabel, dan yang keempat, berpikir secara algoritmik. Nah, bagaimana ini? Dekomposisi bagaimana toh Pak? Pengenalan pola bagaimana toh Pak? Nah, ini contohnya ya, contohnya kegiatan Pak. Ini plugged dan unplugged. Plugged itu apa? Menggunakan teknologi ya. Apa biasanya? Oke. Kalau unplugged tidak menggunakan teknologi ya, kita bisa melaksanakan. Nah, kita Blockly, nanti Pak Guru kasih contohnya. Blockly kemarin sudah yang orang jalan, ya itu Blockly. Kalau jalannya 2 kali, sama kalian diatur 3 kali, apa yang terjadi? Salah kan? Akan nabrak, ya kan? Iya kan? Soalnya dua kali cuma jalannya. Mbok pencet 3 kali. Itu ada kok biasanya dalam game, ya kan? Game kalian, ya kan? Biasanya kalau yang main FF, nyawanya berkurang nggak? Kalau kena tembak, ya kan? Atau apa satu Mobile Legend, ada nyawanya, ada itu ya? Kalau nyawanya habis, bisa mulai lagi? Bisa. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah prinsip KKA, ya. Itu ada pada game. Unplugged ini tidak menggunakan teknologi. Bagaimana Pak itu? Dekomposisi. Jadi menuliskan bagian kecil dari perencanaan.
dekomposisi. Coba contohnya di sini Fania akan berulang tahun. Kira-kira apa saja yang kamu persiapkan, Fania? Yang pertama, kuenya, ya dong? Kuenya ini Pak, harus apa kuenya ini? Apa yang kedua? Dekorasi. Wah, jika ini dekorasi kayak mantan sekarang ya, tapi di rumah di tembok ya kan? Biasanya gitu kan? Apalagi dekorasi, ya kan? Siapa yang diundang? Nah, kemudian apa lagi? Permainannya apa nanti? Kira-kira, iya kan? Jadi seperti itu. Itu adalah dekomposisi yang algoritma. Menulis kode resep. Nah, ini ibu-ibu ini. Nah, ya. Menulis kode resep. Ayo. Di sini siapa yang sudah biasa atau tahu resep? Resep apa saja boleh. Tidak harus nasi goreng. Anza, resep apa? Kamu? Pisang goreng. Apa saja resepnya? Yang jelas ada pisang, Pak. Pisang, apa lagi? Keras dong. Oh. Gila. Kasih tepung panir ya kan? Oh, kerja sih enggak? Kayak apa itu namanya? Pisau. Jadi, oke, itu adalah resep. Bisa ya? Menulis resepnya kan? Cumi instan tapi ya enggak apa-apa tapi cumi instannya kan. Resep itu biasanya resep kue, resep nasi goreng, membuat makanan lah. Kalau mie instan bukan resepnya sudah ada di bumbunya, tinggal nuangin aja. Yang ketiga, atraksi. Bagaimana Pak atraksi itu? Guru menyiapkan beberapa kartu berisi deskripsi alat untuk menulis, biasanya panjang runcing. Nah, ini. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sesekali dipakai di sekolah. Siapakah aku? Ayo, siapa lagi yang bisa? Enggak, apa lagi yang bisa kayak gitu? Berbentuk persegi panjang, menghapus tulisan yang salah. Siapakah aku? Iya, jadi itu semacam teka-teki itu. Contohnya atraksi. Itu biasanya juga ada di game, ya kan? Po. Permainan po tahu? Po, sih. Lihat di panganin, berhenti gini. Ya, itu ada gamenya kan? Gamenya pernah main game yang gini nggak? Po-nya makan yang jatuh-jatuh? Terus ada kayak magnet, mau makan mati kan? Nah, itu sama dengan ini. Dan makan magnet, makan sepatu, ya kan? Iya nggak? Ada sepatu kan? Nah, kalau juga pernah main itu. Nah, itu adalah contoh dari penerapan KKA. Yang ketiga, pengenalan pola. Ayo, ini pola apa? Ini matematika biasanya, ya nggak? Coba perhatikan. 2, terus 4, terus 6, terus 8, terus berapa? Ayo, bisa tepuk tangan. 10. Kenapa 10? Karena setiap lompat berapa angka? 2. Tepuk tangan. Udah, itu adalah pengenalan pola ya. Yang berikutnya, berpikir komputasional sebagai landasan KA. Nah, menjadi satu kesatuan, meningkatkan literasi digital, meningkatkan penyelesaian masalah yang kompleks, mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global di era kecerdasan artifisial. Tapi kita harus bisa, harus dong. Loh kenapa Pak? Tuh, kalau nggak gitu nggak belajar, kita akan ketinggalan zaman. Ya nggak? Apa namanya? Gaptek, ya kan? Nggak tahu teknologi. Nah, harus bisa, ngedit harus bisa. Apalagi sekarang, nggak ada namanya sulit. Ada tugas, nggak ada yang sulit, ya kan? Tapi harus digunakan dengan
bijak. Nanti di sini sudah ada sering tanya oleh orang PR Mbak Cici ya. Siapa yang sudah menggunakan Mbak Cici? Nah ini, tidak apa, itu bagus, mantap. Siapa yang sudah menggunakan Google Lens? Google Lens itu secara difoto atau ngomong, ya kan? Pada tanggal berapa BPU PKI dibentuk? Betul, ya kan? Itu pakai voice. Google Lens, kita pakai lensa di foto ya. Tapi gunakan dengan bijak ya, karena kalian sekolah tidak menggunakan seperti itu memang ya kan. Tapi itu boleh kita gunakan untuk membantu menunjang pengetahuan kalian di rumah ya. Pintar. Nah selanjutnya konsep input, proses, dan output. Nah input masuk, kemudian proses itu memproses, mengerjakan, kemudian output hasilnya. Lah, konsep input output ini contohnya pada apa sih? Mesin cuci dan blender. Tahu mesin cuci? Bagaimana cara menggunakan mesin cuci? Mesin cuci bagaimana? Pertama, mesin cuci langsung dihidupkan atau bagaimana? Buka dulu dong. Ya kan? Buka dulu, masukkan baju. Ini kita yang otomatis ya. Masukkan baju. Klik, taruh deterjennya di tempatnya atau di bajunya nggak apa-apa. Tutup, kita tutup pintunya. Pintunya apa? Penutup mesin cucinya. Kemudian lalu kita apakan? Nah, kita pertama nyalakan ting, ya kan? Kemudian airnya diatur, ya kan? Berapa? Kemudian agar berjalan diklik start. Sama juga dengan game kan? Start. Ya, akan berputar, airnya akan turun lah. Itu sama juga blender. Tahu blender? Yang beli jus, Nesya. Ya kan? Nah, itu gimana? Ada blender nih. Ya kan? Masukkan. Iya, masukkan apanya? Ya apa yang mau dipakai ya kan? Kalau udah baju angkat, berarti alpukatnya setelah disiapkan dimasukkan, dikasih gula atau susu, ya kan? Es batu, kasih air sedikit sesuai dengan selera, tutup, pencet start atau on ya. Ada 1, 2, 3 ya kan? Telur itu tambah bantar ya kan? 3 itu tambah bantar itu ya. Nah itu adalah prinsip input, proses, dan output. Ada juga yang unplug nih. Ayo coba sekarang kita bermain yang unplug. Simon berkata, masih ingat? Oke. Jika Pak Guru mengucapkan kata Simon, kalian harus melaksanakan apa yang Pak Guru beri. Oke? Silakan berdiri. Simon berkata berdiri. Berdiri. Ini bukan pulang. Ya. Simon berkata pegang telinga kanan. Simon berkata pegang telinga kiri. Hidung. Simon berkata turunkan semua tangannya. Tepuk tangan. Loh, Bapak Guru nggak Simon tadi? Kok nggak konsentrasi? Loh, iya kan? Simon berkata kalau nggak ada kata Simonnya jangan dilaksanakan. Turun, Simon berkata turun. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Harus konsentrasi lah. Itu adalah input, proses out. Inputnya apa Pak Guru tadi? Simon berkata pegang tangan kanan. Itu adalah
coba. Ya kan? Hasilnya apa? Outputnya ini telinga kanan terpegang. Ngerti? Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Silakan duduk. Wes, Kak Simon. Wes, bukan Simon ini waktu. Ya, lanjutkan. Yuk. Yang berikutnya adalah variabel. Nah, di sini variabel itu ada variabel dibagi menjadi dua, variabel nyawa dan variabel waktu. Ini pada game. Pada game biasanya. Game apa yang kalian ada nyawanya? Ya, ya kan? Selain itu juga ada loh nyawanya. Game-game yang biasa-biasa ya kan? Ada nyawanya. Ya itu. Lah, ada nggak yang ada waktunya? Biasanya balap mobil biasanya ya kan? Waktunya habis, diam macet jalan ya kan? Besar-besaran ada waktunya ya? Wah, ada berapa detik sudah matang gitu ya? Lewat gosong gitu ya? Iya, Pak Guru juga pernah ya. Nah, ini menggunakan variabel waktu. Dan yang kedua, alur logika. Alur logika itu ada sekuensial, percabangan, perulangan. Jadi contohnya sekuensial itu apa, Pak? Berurutan. Membuat teh. Membuat teh bisa? Itu harus urut. Ya. Apa dulu? Tehnya dulu sebelum ada airnya. Berbicara kajian celup ya. Ada gelas, kasih air, ya dah. Kasih gula, celupkan teh, ya kan? Sudah, kemudian kasih gula sesuai dengan selera. Kalau usah gula juga nggak apa-apa. Kan ada orang yang suka teh apa namanya? Teh pahit ya kan? Oke, percabangan membawa payung jika hujan. Nanti ini ada contohnya. Bisa juga apa selain membawa payung jika hujan? Kalian akan pergi ke sekolah, tolong berikan jalan yang benar. Ini TK dulu ini. Lagi. Perulangan, karakter berlari terus hingga tombol stop ditekan. Ini biasanya pada game ya. Nah, ini contoh penerapan mengenal variabel, mengenal permain skor. Kemudian percabangan, jalan ke sekolah, nanti ada jalan ke sekolah. Melompat terus dalam blok. Nah, ini kaget menggunakan komputer. Apa lagi? Bukan tablet obat sakit kepala ya. Apa tablet itu? Yang besar, iPad. Oke. Kemudian menggunakan aplikasi yang jelas. Ya enggak? Loh, gue duwe HP tapi enggak duwe aplikasi. Bisa? Saya mau main FF, aku punya HP, Pak. Duh, gue apa aplikasinya FF? Nah, harus punya aplikasi. Unplugged itu yang tidak menggunakan teknologi, ya kan? Tuh, strategi menyiasati mengubah blok kode menjadi kartu, bermain peran, styling untuk mengenal konsep percabangan. Ayo, bermain peran. Sekarang coba Naswa, maju di sini. Kita bermain peran, bermain robot, ya kan? Sini, main robot. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Mundur 3 langkah, jalan. Nah, kan aku udah robot. Lihat kan? 2 langkah ke depan, jalan. Ada kiri, ada kanan, gerak. 4 langkah ke depan, jalan. Nah, kelewatan. Berarti perintahnya kelewat. 1 langkah ke belakang, jalan. Ada kiri, gerak. 1 langkah ke depan, jalan. Silakan duduk. Nah, hebat ya? Waktunya
8, 6, 4, 8, 1. Yang ini kelihatan nggak? Nomor berapa? 2. Nah, itu kalau ditarik garis berarti 2 dulu. Mana 2? Warna apa? Di sini ya. Kemudian 5 warna? Lah, berarti dari merah ke ditarik garis red. Kemudian 1 seret. Gini ya. Urut. Kemudian 8 apa? Sini. Kemudian 6 apa? Pi. Kemudian 3 apa? Bisa ya? Kita coba. Yuk, kita coba. Yuk, silakan coba kita menggunakan permainan kode. Iya, pakai pulpen. Yuk, sudah ya? Sudah, ayo coba. Dikumpulkan coba. Dua kelas, kumpulkan. Ambil, punya. Oh iya, mana ya? Ya, ambil. Ya, cepat. Gak ada kesulitan ya? Oke, wah, hebat semua. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, untuk berikutnya. Nah, ayo, bisa nggak? Ayo, teruskan cara paling aman bagi mobil ini untuk berangkat bekerja. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Silakan maju. Aja. Menunjukkan jadi cepat. Yo, kemana Kaza? Yo, mobilnya mana yuk? Tren, oke, lihat, iya. Kemana? Nonton itu? Kesana dulu dong. Ya, terus, nyampe. Terima kasih Kaza. Nah, itu perulangan atau looping ya. Nah, kesimpulannya anak, memecahkan masalah itu secara sistematis, memahami logika, pemrograman dan menjadi dasar dalam penguasaan coding maupun kecerdasan artifisial pendekatan plugin maupun non-plugin diterapkan sesuai kondisi. Jadi kita bisa juga menggunakan tanpa teknologi. Tepuk 3, 4. Bagi selanjutnya adalah tugas ya, tugas di rumah. Ini nanti bisa kalian scan barcode-nya dan barcode-nya ini nanti Pak Guru kirim ke WA Group. Ya, nah berikutnya apa? Iya, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Mengerti ya? Tentang KKA, penggunaan KKA di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dulu dari Pak Guru. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.